yang mengakibatkan muskuloskeletal yang ada di toraks itu terganggu. Kemudian juga akibat dari spastis, hypoton, fluktuatif dari tonus juga akan mengakibatkan gangguan dari mobilisasi sakar toraks. Kenapa sakar toraks mudah sekali terjadi gangguan? Ada yang tahu adik-adik? Kenapa sakar toraks sangat mudah terjadi gangguan? Karena di sana banyak join, banyak sendi-sendi kecil-kecil, ya, vertebra kecil-kecil, antara vertebra ke vertebra, antara vertebra ke ribs depan belakang, antara vertebra sama sternum, itu sendi kecil-kecil. Nah, sendi kecil-kecil itu mudah sekali terjadi gangguan kalau tidak sering dimobilisasi dengan baik. Itu ya adik-adik ya. Jadi sekali lagi, mobilisasi toraks tidak hanya untuk gangguan respirasi saja, gitu ya. Nah, kemarin ini agak saya konekkan ke CP ya, ya. Ke CP yang pertama, mobilisasi toraks itu adalah bukan jadi mobilisasi toraks, sebelum dilakukan mobilisasi toraks, rilis dulu otot-ototnya, ya. Entah karena itu gangguan respirasi, mesti ada spasme di otot-otot bantu pernapasan. Kemudian juga untuk spastis, misalkan pasien spastis diplegi, pasien spastis quadriplegi, pasti di sini juga terdapat gangguan tonus, terutama di daerah latissimus dorsi itu akan akan spasme sekali. Ya, latissimus dorsi kita tahu itu kan ototnya luas, ototnya otot besar. Nah, kalau otot besar tidak kita preparation dulu sebelum dilakukan mobilisasi toraks, harapan untuk toraks itu bisa bermugai itu tidak akan capaiannya tidak akan optimal. Jadi sebelum mobilisasi toraks, rilis dulu otot-ototnya, misalkan spasme ataupun spastis, ya. Oke. Otot-otot di toraks apa aja adik-adik? Otot-otot pembentuk sangkar toraks pasti ada ya. Saya otot-otot penggerak yang ada di sekitar sangkar toraks apa aja? Interkostalis, pasti. Terus interkostalis apa yang kata? Upper trapezius, middle trapezius, lower trapezius, rhamboideus, latissimus dorsi, pectoralis minor, intercostalis internal, intercostalis eksternal, abdomen, otot-otot di abdominal itu adalah otot-otot nanti yang akan sangat berpengaruh di saluran pernafasan, sistem respirasi, ya. Jadi rilis dulu. Rilis kemarin sudah kita kasih tahu ya, cara merilis otot, entah itu spasme, entah itu spastis. Jadi kemarin mainnya salah satu tekniknya adalah mempengaruhi apa? Minggu kemarin reseptor yang ada di otot paling banyak apa? Muscle spindle dan Golgi tendon. Karena kita akan main-main di muscle, maka kita harus tahu muscle itu apa saja yang ada di sana, apa yang bisa menurunkan tonus yang spasme, mana yang menurunkan tonus yang spastis. Kita harus tahu seperti apa mempengaruhinya, tekniknya seperti apa, kemarin sudah kita pelajari semuanya ya. Nah, jadi setelah dirilis semua, ingat fibernya kita udah lihat ya, fiber masal kita udah tahu. Kalau latissimus dorsi kan tidak horizontal, cenderung seperti ini ya. Kebayang ya? Nah, berarti arah kita melakukan rilis juga nggak sembarangan gini-gini ya, karena merilis di muscle spindle kemarin kita membuka muscle fibernya, yang membuka. Kalau kita salah arah malah jadi stretch reflex ya. Kalau stretch malah jadi tambah spasme atau tambah spastis ya. Bisa dipahami itu? Jadi sekali
lagi pada saat kita menangani pasien, bayangkan, oh kita mau menangani otot pernafasan. Spesifiknya misalkan, oh dia banyak spasme di trapezius middle-nya atau di rhomboideusnya. Berarti kita udah lihat dulu, anatominya seperti ini, serabutnya arahnya seperti ini. Jadi baru kita bisa lebih terarah dalam melakukan treatment, ya. Jadi tadi sudah kita rilis, anggap sudah kita rilis semua. Bisa kita, sebentar, belum benar ya di kelas ini ya, mobilisasi torak? Belum. Oh iya, saya takutnya sudah dikasih tema. Oke, sebentar. Entah itu spastis, entah itu nanti fluktuatif. Kalau fluktuatif kita harus benar-benar fixkan ya. Jadi kita kasih gerakan gini pasti tangannya masih kesana kemari. Kalau itu atetosis. Ya, kalau itu atetosis. Nah, kemudian ini misalkan anak-anak hypoton juga sangat harus hati-hati, kita nggak bisa melakukan gerakan kejut. Kalau gerakan kejut, hypoton kita ingat tonusnya kan enggak, tonusnya fluffy. Pasti nanti akan berpengaruh kepada tulangnya. Tulangnya pun biasanya nanti kepadatan tulangnya akan terganggu. Kalau kita melakukan gerakan secara sembrono, kemungkinan bisa saja terjadi dislok, bisa saja terjadi fraktur. Kemungkinan itu bisa saja terjadi, ya. Jadi sekali lagi harus hati-hati. Spastis cenderung cenderung safe, tapi sekali lagi kalau di hypoton kita melakukan gerakan yang pelan itu untuk menghindari tadi terjadi gangguan tambahan, gangguan sekunder. Tapi kalau di spastis kita lakukan gerakan perlahan, itu karena apa? Dari kemarin spastis kita nggak boleh lakukan gerakan cepat. Karena apa kemarin? Tadi barusan sudah kita sebutkan. Bisa terjadi spasme stretch refleksnya akan, jadi stretch refleks kan akan kalau kita lakukan secara cepat maka muscle spindle akan langsung merespon dari muscle spindle, maka dari ekstrafusalnya langsung akan meningkat tekanan tonusnya, ya. Bisa dipahami? Ini sudah kita rilis semua. Rilis latissimusnya di satu sisi di unilateral. Oke, pectoralisnya kita rilis. Baru kita lakukan sini dorong ke sana, sini dorong ke sana, ya. Per segmen. Lakukan sebaliknya. Kalau tadi kita dorongannya ini ke sini, ini sekarang ke sana, ya. Ini gerakan cepatnya ya, Dede ya. Nanti kita benar-benar harus feel-nya harus baik. Oke, per segmen-segmen perkecil-kecilnya sudah kita lakukan, baru kita lakukan general.
bawah sini, boleh di pelvic, tergantung tujuan kita. Kalau lebih ke lower thorax berarti handling kita bisa di sini atau di sini. Untuk fiksasinya bisa di sini. Tapi kalau atas bisa di sini. Itu ya. Lakukan di sebaliknya. Pasien. Ini per segmen, ya. Baru kemudian kita langsung ke reviewnya. Kalau di spastis, anak-anak spastis nggak akan seluas ini range-nya. Kemungkinan dia di sini saja kita mainin, ya. Atau mungkin baru datang kita gerakannya kecil banget. Kalau ini kan orang normal, kita bisa luas gerakannya. Tentunya nanti evaluasi kita kalau awal pemeriksaan kita, awal assessment hanya seperti ini, kan nanti kalau sudah dilakukan treatment, mobilisasi toraksnya bisa jadi lebih luas, ya. Oke, jangan duduk. Atau ini untuk spastis dulu ya. Atau misalnya anaknya udah, kalau bayi atau umur 1-2 tahun, saya seringnya sambil dipangku. Kalau dipangku tuh bisa lebih luas, ya. Kalau anak lebih kecil saja bisa keluar, ya. Ini tidak boleh terangkat. Berarti biar tidak terangkat ini harus difiksasi, ya. Kalau pasiennya besar, ini saya anggap besar ya. Pasien besar biasanya karena tangan saya tidak terlalu kuat untuk memfiksasi, saya akan melakukan seperti ini. Ini fiksasi agar panggulnya tidak terekam, agar murni toraks yang. Jadi ini tangan kita bisa kepakai dua-duanya. Oke. Jadi nanti gerakannya, mungkin di sini dulu. Pasien jangan hiposis ya. Ceritanya duduknya. Ini kan dia nggak hiposis. Ada kan orang yang duduknya losnya. Posisi ini posisikan dia tegak, ya. Bisa dipahami? Tarik nafas dalam. Oke, ini orang normal, orang yang cuma masalah muskuloskeletal. Ada 3 cara. Itu melakukan gerakan, intinya melakukan gerakan. Tapi sekali lagi, hipnya kita fiksasi, ya. Atau misalkan saya minta satu mamanya, dari mamanya ini ceritanya mainan. Mama, dia mamanya ngasih mainan, semprotan. Nanti disemprot anaknya mati. Iya, dia mamanya.
Iya, mainannya seperti ini. Dia suka mainan semprot-semprot. Iya, dia sukanya mainan semprot-semprot. Ya, nanti disemprotkan matanya. Beri. Lihat ya toraksnya ya. Twist, benar-benar twist. Tahan ke atas lagi nah. Ya, tangkap. Iya, iya kan. Iya, bagus. Iya, yang kanan ya, ya, pintar tenang. Gitu ya. Itu bisa untuk anak-anak sih. Kemudian bisa kita. Kalau kecil kan kita lebih bisa. Nah, ini bisa kita tahan. Ya. Tadi orang lebih besar, karena kita nge-twistnya ini kan tangan nggak akan kuat nih, cuma satu aja. Berarti memang kita harus ada bantuan untuk dorong, ya. Kita tadi pakai kaki yang seperti ini tadi ya. Tapi kalau anak kecil aja, kalau di bayi, ini aja udah cukup. Ya, bisa dipahami ya. Kemudian tadi sudah kita mobilisasi torak, itu lebih ke sangkar toraknya. Nanti juga vertebranya tetap harus di treatment kan ya. Karena kalau itu anak orang-orang hiposis karena ini ya bukan struktural ya, hiposis fungsional, itu juga harus kita treatment. Salah satunya di persendian vertebra antar vertebranya kita seperti ini. Kalau anak-anak cenderung nyaman karena dia bisa kita pangku, ya. Boleh sambil putar. Balik. Gaping lagi. Jadi gerakannya kan gini ya, tapi di akhir beat baru kita agak tekan sedikit, gitu ya. Di feelnya harus jalan, baru tekan. Itu berarti. Nanti kalau sudah dia nggak bisa gerak lagi, baru kita tekan sedikit, gitu ya. Bisa dipahami? Oke.